Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Axel Tela di sini. Di video kali ini saya akan mencari orang-orang yang di sekitar sini di Puncak Bak Biru di Kota Tual. Saya ingin mau menanyakan tentang, tapi yang saya carikan itu masyarakat yang berasal dari Seram bagian timur saja. Kalau masyarakat Kota Tual tidak. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada mereka adalah pandangan politik daripada pemuda untuk politik yang di Kabupaten Seram bagian timur sekarang tahun 2020 yang akan datang ini. Seperti apa videonya? Kita cari orangnya. Oke. Nah, ini adalah salah satu pemuda dari Seram bagian timur yang berada di Kota Tual. Nah, di sini saya akan mau menanyakan beliau tentang pandangan politik yang ada di Seram bagian timur sekarang. Oke, Bang, kira-kira menurut pandangan Abang tentang politik di Seram bagian timur sekarang itu seperti apa, Bang? Ya, saya atas nama pemuda SBT yang berdomisili di Kota Tual dan Kabupaten. Nama pemuda SBT yang khususnya berdomisili di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara memandang bahwa perpolitikan yang ada di SBT saat ini, khususnya pilkada SBT tahun 2020 ini, yang pada intinya menghadirkan 3 pasangan calon, sungguh luar biasa. Karena tentu ini merupakan calon-calon yang sebagai figural yang ada di SBT yang memang diidolakan dan menjadi ujung tombak seluruh masyarakat SBT saat ini. Tentu di antara 6 tokoh yang bergandeng tangan untuk maju di pilkada SBT saat ini sangat termotivasi untuk membangun SBT. Yang jelasnya masing-masing punya visi misi beda-beda dan program kerjanya beda-beda. Dan saya memberikan pandangannya bahwa siapapun yang akan menjadi bupati dan wakil bupati yang akan terpilih nanti tahun 2020 ini, itulah bupati kita dan wakil bupati SBT kita. Siapapun yang memilih dan tidaknya memilih, mereka juga bagian dari masyarakat SBT yang mempunyai hak untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan tentu juga harus dilayani secara baik dari segi pemerintahan dan dari segi sosial dan lain sebagainya. Karena berbeda pilihan itu wajar, berbeda pandangan itu sah-sah saja dalam dunia politik. Namun bagaimana caranya supaya dari berbeda pandangan tadi, berbeda politik tadi, berbeda pilihan tadi, kita menyatu menjadi satu masyarakat SBT yang mempunyai tujuannya adalah untuk membangun SBT. Itu inti saya. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu saya tekankan di sini, siapapun dan orang-orang yang manapun yang tergolong dalam dunia perpolitikan yang ada di SBT saat ini harus saling bersinergi, harus saling kerjasama. Tentu masing-masing tim mempunyai program kerjanya beda-beda, tetapi paling tidak dari segi normalnya, segi akhlaknya, kemudian dari segi program kerjanya itu harus terarah di satu tujuan, yaitu membangun SBT. Itu mungkin pandangan saya seperti begitu. Mungkin saya kembali ke Pak Axel. Jadi Bang, ini kan ada 3 pasangan yang merebut kursi bupati di Seram bagian timur. Kira-kira dari 3 pasangan ini ada yang pernah saya baca di Facebook, ada yang mengeluhkan tentang kepemimpinan bupati sekarang ini. Nah, kira-kira itu pandangan Bapak seperti apa tentang kinerja bupati sekarang, Pak? Ya, baik. Mungkin saya bisa menjelaskan bahwa terkait dengan pertanyaannya di mana ada beberapa
orang dan atau beberapa masyarakat yang mengeluh terkait dengan pemerintahan sekarang SBT. Kalau pandangan saya, yang namanya manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan, apalagi dari segi kegagalan. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan dan pasti mempunyai kegagalan. Tentu dari kesalahan itulah kita belajar untuk bagaimana supaya kita memperbaiki kesalahan itu. Karena di suatu daerah itu ketika pemerintahannya dianggap gagal, mungkin dari segi kegagalan itulah pemerintah bisa bekerja untuk menutupi atau memperbaiki kegagalan yang tadi. Kalau untuk beberapa masyarakat yang merasa keluh dan mengeluh tentang pemerintahan saat ini, kalau menurut saya itu karena mungkin belum ada sosialisasi yang baik dari pemerintah daerah kepada orang-orang tertentu tadi yang mungkin merasa kurang puas dengan pemerintahan sekarang. Mungkin belum ada sosialisasi yang baik dari pemerintah daerah, sehingga orang-orang yang merasa tidak puas dengan pemerintahan saat ini itu tidak tersentuh, tidak didekatkan oleh pemerintah. Tapi coba kalau pemerintah menggunakan cara-cara yang dekat, cara-cara yang baik, cara-cara kekeluargaan untuk sosialisasi atau memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang tadi, tentu akan punya pandangannya sudah beda. Dari segi yang tidak puas bisa jadi menjadi puas, dan masih ada waktu. Waktunya di mana? 1 hari pun bisa dianggap sebagai ada waktu, apalagi hitungannya bulan atau sampai bertahun. Itu ada waktu. Tinggal bagaimana caranya supaya pemerintah daerah menyikapi perbedaan yang ada tadi, yang tidak kepuasan dari masyarakat itu dengan bijak, dengan rasional, tentu dengan sesuai dengan visi misi yang memang sudah dicanangkan dari awalnya, supaya pemerintah juga ketika menjalankan satu program tidak bertabrakan dengan visi misi yang memang diancam dari awal. Karena begini, misalnya ada masyarakat yang mengeluh dari satu segi, tetapi segi itu mungkin saja tidak sesuai dengan visi misi yang memang dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya. Atau mungkin pemerintah saat ini mempunyai visi misinya belum sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Nah, itu yang menjadi kendala. Tetapi alangkah bagusnya apapun program pemerintah saat ini kita harus mendukung. Baik ya, tentu dari segi semua segi, dari segi pendidikannya, segi kesehatannya, dari segi pelayanan publiknya, itu harus kita mendukung. Misalnya kalau ada kekurangan sana ke sini, ya nanti kita evaluasi. Evaluasinya seperti apa? Misalnya ada masyarakat yang merasa kurang puas dengan pemerintah saat ini, boleh memberikan masukannya atau memberikan ide-ide yang cemerlang melalui jalur-jalur yang rasional, jalur-jalur yang memang diakui. Misalnya masyarakat mengeluh kepada siapa, atau mengeluh kepada OKP atau OKPI yang ada di SBT, lalu menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat tadi yang kurang puas terhadap pemerintah saat ini kepada pemerintah langsung. Itu merupakan salah satunya contoh yang bisa diterapkan oleh masyarakat SBT saat ini. Menurut saya seperti begitu. Itulah wawancara singkat dari saya untuk salah satu masyarakat Seram bagian timur yang ada di Kota Tual. Nah, mungkin sampai di sini video wawancara singkat ini, dan mungkin kita akan ketemu di video-video berikutnya. Oke, terima kasih.